Oke, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Kita akan eh, segera mulai ya untuk Bible Study kita pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan Wahyu pasal 6 ya, masih tentang 7 meterai. Dan malam hari ini kita akan persiapkan hati kita terlebih dahulu untuk kita datang di hadapan Tuhan. Mari buka hati kita akan menyembah Tuhan. Kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita akan mengucapkan terlebih dahulu Shema Israel. Israel, Yahweh, Yahweh, Eloheinu, Yahweh, Echad, Baruch Shem Kevod, Malhuto Leolam Faed. Sekali lagi, Shema Israel, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malhuto Leolam Faed. Sekali lagi kita katakan Shema Israel, Shema Israel, Yahweh, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malhuto Leolam Faed. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohimu, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya dan kerajaannya memerintah sampai selama-lamanya. Kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan serta akal budimu. Haleluya, haleluya. Sebelum kita menyembah Tuhan, saya minta kesediaan daripada Ibu Mariana untuk berdoa membuka pertemuan kita pada malam hari ini. Haleluya. Kita satu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur ya Tuhan kami naikkan kepadamu. Karena kami sungguh bersuka cita ya Tuhan, di mana pada malam hari ini kami boleh Engkau kumpulkan bersama-sama Tuhan. Walaupun kami hanya lewat Zoom, tapi kami percaya Tuhan Engkau ada hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang hari, dari pagi, siang hari, sehingga pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan kalau kami boleh melewati sepanjang hari ini kehidupan kami, aktivitas kami, ini semua karena pimpinan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan kalau saat ini kami akan memulaikan ibadah sharing kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin, menyertai kami ya Tuhan pada saat ini, sehingga apa yang boleh kami dengar sebentar Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Ferry, itu boleh kami mengerti, memahami ya Tuhan setiap pengajar yang akan beliau berikan kepada kami. Pakai juga hamba-Mu Pastor Ferry ya Tuhan di dalam memberitakan, menyampaikan Tuhan untuk materi pada malam hari ini, berikan hikmat, pengetahuan, pengertian daripada Tuhan, supaya apa yang beliau sampaikan itu semuanya berasal daripada Engkau. Terpujilah namamu Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Kami serahkan
ibadah sharing kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Hamasiah, kami bawa doa ini. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Mari bawa hidup kita saudara malam hari ini di hadapan Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Bawa hati kita, hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Mari tanggalkan setiap beban dan dosa. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang haus, yang rindu akan hadirat-Nya. Haleluya, kami rindu untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa yang kudus. Kami rindu memandang kemuliaan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Katakan, tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya ya Tuhan, alangkah indahnya Tuhan, bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan kami. Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu. Amin Tuhan. Penuhi tempat ini. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau dalam baik. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan, sungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Katakan, ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat di tempat kudus-Mu ya Tuhan, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat-saat ini ya Tuhan, saat ini. Amin Tuhan. Alangkah indahnya Tuhan. Katakan, bersama-Mu, bersama-Mu selalu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu, dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan kami. Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini Tuhan. Tempat ini ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga
hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Katakan Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku. Naikkan dengan segenap hati saudara di hadapan Tuhan. Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu, San-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sekali lagi kita angkat pujian, angkat tangan kita, katakan Engkau Tuhan pujianku, Engkau, haleluya, puji, Kaulah pujian setiap kami ya Bapa. Kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini ya Tuhan. Kita pati, ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau dalam bait. Kami tersungkur di kaki-Mu ya Bapa, sungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Katakan hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Sekali lagi katakan hingga kemuliaan-Mu kan nyata di dalam setiap kami, dalamku. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Hingga kemuliaan-Mu Tuhan nyata di dalam kami. Haleluya. Mari angkat suara kita saudara, angkat hati kita, sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Kau ya Bapa, dalam hadirat-Mu, dalam bait-Mu yang kudus. Kami angkat hati kami, kami menyembah-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia dengan segenap hati kita. Dia layak menerima setiap pujian, hormat dan kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Oh ya rabaya syandarabo. Haleluya. Roh-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Roh-Mu penuhi kami. Haleluya. Kami sembah Kau ya Bapa. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu ya Yeshua HaMashiach, Tuhan kami yang mulia. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu.
labaya syakara labarabaya. Oh, dengan segenap hati kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Ya Yahweh yang kudus, kami datang dengan hati yang haus Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan seluruh kehidupan kami di atas mezbah-Mu yang kudus Tuhan, sebagai satu korban yang berkenan di hadapan, sebagai Tuhan korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami di atas mezbah-Mu. Haleluya. Mari saudara, persembahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Persembahkan seluruh tubuhmu sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah malam hari ini kita minta api daripada Tuhan membakar setiap kita. Api kudusnya membakar hidup kita malam hari ini, agar kita layak, kudus dan berkenan kepada Elohim. Kami minta api dari surga membakar hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bakar hidup kami agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Oh, kuduskan kami, layakkan setiap kami di hadapan-Mu ya anak domba. Haleluya. Oh, rabakaya syakara labaraba. Ya lalabakaya lalabaya syakara labakara labara. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami Tuhan di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Biarlah menjadi korban yang hidup Tuhan, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Seluruh kehidupan kami ya Bapa, yang kami persembahkan bagi Engkau Tuhan malam hari ini di atas mezbah-Mu yang kudus. Kiranya Engkau mendapati seluruh kehidupan kami kudus dan berkenan di hadapan, agar kami layak di hadapan anak domba. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa Yahweh yang kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sama-sama kita katakan menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kerinduan hati kami ya Bapa. Kerinduanku menyenangkan-Mu Tuhan. Kamu senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Lebih lagi dengan segenap hati katakan senangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu.
katakan hanya itu kerinduan kami. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, Dia yang layak menerima segala hormat, pujian, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap korban yang kami naikkan di hadapan-Mu, semuanya itu Tuhan berkenan bagi-Mu. Dan biarlah hidup kami senantiasa mempermuliakan Engkau ya Bapa yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami membuka hati kami untuk kami kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan kami Yeshua HaMashiach, biarlah Tuhan Engkau berikan kami roh pewahyuan Tuhan, untuk kami dapat mengenal, untuk dapat mengerti seluruh kebenaran firman yang Tuhan mau ajarkan bagi kami pada malam hari ini. Urapi kami Tuhan, dan kami berdoa setiap roh-roh yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan, yang mau Tuhan mengacaukan Tuhan pertemuan kami pada malam hari ini, roh-roh yang menentang kebenaran, kami tolak, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan kami Yeshua HaMashiach. Dan biarlah hanya firman-Mu, kebenaran-Mu yang dinyatakan bagi setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk dapat memahami apa yang menjadi isi dan isi hati-Mu dan kehendak-Mu Tuhan di hari-hari terakhir ini, agar kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami membuka hati kami dan telinga kami untuk kami belajar akan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam sekali lagi. Oke, kita akan melanjutkan kembali saudara ya, apa yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Kita sudah sampai di meterai ke-3 kalau tidak salah ya. Lalu kita akan lanjutkan kembali saudara ya, firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 6 ini. Nanti saya boleh minta tolong kesediaan dari Pak Doni, boleh bacakan Wahyu pasal 6 ini. Kita akan baca dari ayat 8 ya Pak. Tolong dibacakan Wahyu 6 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17. Silakan Pak Doni. Wahyu 6. Wahyu 6 ayat 8 ya, sampai 17. Sampai 17. Dan aku melihat, dan lihatlah seekor kuda hijau pucat, dan dia yang menunggu di atasnya. Hijau pucat dan dia yang menunggang di atasnya, namanya Kematian, dan alam maut ikut bersamanya. Dan kepada mereka telah diberikan wewenang untuk membunuh atas seperempat bumi dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan kematian dan oleh binatang-binatang buas di bumi. Dan ketika dia membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh, berkenan dengan firman Elohim dan berkenan dengan kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara yang keras sambil berkata, sampai kapan ya Tuhan yang kudus dan yang benar, Engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami terhadap mereka yang tinggal di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan jubah panjang putih, dan kepada mereka dikatakan agar mereka dapat beristirahat sedikit waktu lagi sampai akan terpenuhinya jumlah mereka.
sesama hamba-hamba dan saudara-saudara mereka yang akan segera dibunuh seperti mereka juga. Dan aku melihat ketika dia membuka meterai yang ke-6, dan lihatlah gempa besar terjadi dan matahari menjadi hitam seperti karung yang terbuat dari rambut dan bulan menjadi seperti darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi seperti pohon ara menggugurkan buah mentahnya karena digoncang oleh angin kencang. Dan langit terbelah seperti gulungan kitab yang digulung, dan semua gunung dan pulau terpindahkan ke tempatnya. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, dan orang-orang kaya, dan perwira-perwira, dan mereka yang berkuasa, dan setiap hamba dan setiap orang merdeka menyembunyikan diri ke dalam gua-gua dan ke antara batu-batu gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu itu, runtuhlah ke atas kami dan sembunyikanlah kami dari wajah Dia yang duduk di atas tahta itu dan dari murka anak domba. Sebab hari besar murkanya telah tiba, dan siapakah yang dapat bertahan? Demikian, Pak. Puji Tuhan, terima kasih Pak Doni. Jadi saudara, kita akan lanjutkan mulai dari meterai yang keempat ya saudara ya. Dan kalau kita lihat di situ, meterai keempat muncul kuda hijau kuning saudara ya. Kalau terjemahan barunya itu hijau kuning. Tapi kalau di terjemahan ILT-nya di situ dikatakan kuda hijau pucat. Nah, ini hijau kan kalau saudara perhatikan warna hijau itu lambang memang kematian. Ya, lambang sakit penyakit, virus, wabah itu semua digambarkan dengan warna hijau. Nah, jadi yang datang waktu ketika meterai keempat dibuka saudara, maka muncullah penunggang kuda hijau ya, hijau pucat, atau di sini juga terjemahan baru dikatakan hijau kuning. Jadi mungkin kurang lebih seperti ini ya penggambarannya. Nah, saudara, kepada penunggang kuda hijau kekuningan ini atau pucat ini diberikan yang menunggang dia dikatakan adalah kematian. Lalu yang menyertai dia juga adalah kerajaan maut. Saya lihat dalam bahasa aslinya itu Hades. Jadi dengan kemunculan daripada penunggang kuda hijau ini saudara ya, hijau kekuningan atau pucat ini, maka maut dan kerajaannya menyertai dia. Berarti ketika Wahyu 6 ini ayat 8 dinyatakan saudara, maka kalau kita lihat Wahyu 6 yang sebelumnya, mulai dari meterai 1 berada antikristus ya, anti Hamasia keluar, lalu di sana juga ada perang ya, perang, lalu juga ada juga tentang masa kesukaran ya, tentang yang kuda hitam itu. Dan sekarang juga saudara, itu sebelum-sebelumnya juga sudah banyak yang mati. Tapi khusus di Wahyu 6 ayat 8 ini, yaitu kerajaan maut dan alam maut menyertai dia, maka dia diberikan kuasa saudara di situ untuk membunuh 1/4 dari bumi. Jadi kalau 1/4 dari bumi itu sekitar, kalau sekarang ada 8 miliar manusia, mungkin sekitar 2 miliar ya kalau 1/4-nya ya. Sekitar 2 miliar dan begitu. Itu akan mati saudara, 1/4 daripada bumi akan mati. Nah, matinya dengan apa? Yang pertama dengan pedang. Pedang karena apa saudara? Pedang ini melambangkan juga peperangan, kerusuhan, melambangkan juga mungkin pergolakan ya. Karena kalau saudara lihat di
meterai sebelumnya itu ada masa kesukaran penunggang kuda hitam. Jadi dengan masa kesukaran ini maka akan terjadi saudara peperangan, akan terjadi mungkin penjarahan, akan terjadi kerusuhan dan lain sebagainya. Dan mungkin disinilah saudara melalui pedang ini maka lewat peristiwa perang, lewat peristiwa penjarahan, ya, lewat kekacauan mungkin, maka akan banyak orang yang mati saudara. Lalu bukan hanya dengan pedang saja, dengan kelaparan. Kenapa bisa terjadi kelaparan? Karena yang di meterai ketiga saudara ya, ada masa yang sukar. Pertama karena memang masa yang sukar, orang sulit saudara, tidak bisa membeli dan menjual kalau tidak ada tanda itu. Di satu sisi saudara, mungkin akan terjadi gagal panen karena masa itu adalah masa di mana meterai keempat dibuka dan kerajaan maut bersama dengan dia, akan terjadi kelaparan saudara, dan orang akan mati kelaparan saudara, gagal panen, dan juga karena mungkin kelangkaan bahan pangan saudara. Dan kalau kita lihat di berita ya, sekarang ini dunia sedang berupaya untuk membuat cadangan makanan karena mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depan. Memang firman Tuhan sudah tulis. Ya, jadi selain dengan pedang, perang ya, terus kekacauan, mungkin penjarahan dan lain sebagainya, terus banyak juga yang akan mati karena kelaparan saudara ya. Lalu apalagi saudara? Dengan penyakit sampar saudara. Jadi melalui pedang, kelaparan, penyakit sampar, dan juga binatang-binatang buas di bumi, maka 1/4 daripada bumi ini akan dibinasakan saudara. Dan yang ngerinya penunggang kuda hijau kekuningan atau hijau pucat ini, yang menyertai dia itu Hades. Saya lihat alam maut di situ Hades. Jadi kemungkinan yang mati saudara banyak itu yang masuk ke Hades. Karena meterai keempat ini dibuka, Hades, alam maut itu menyertai penunggang kuda hijau ini. Jadi di 1/4 daripada manusia di bumi akan mati itu melalui pedang, kelaparan, penyakit, sampar maupun binatang-binatang buas di bumi, itu akan banyak yang ke Hades saudara. Karena di ayat itu bahasa aslinya kerajaan maut yang menyertai dia itu adalah Hades. Nah, yang menarik daripada penunggang kuda hijau di sini, kalau pedang mungkin saudara tahu, kelaparan juga ya, penyakit sampar, akan muncul penyakit-penyakit, virus-virus yang baru saudara. Ya, ini kan WHO sudah sampaikan ada ke depan ada pandemi yang lebih mengerikan lagi. Dan itu memang firman Tuhan sudah nubuatkan. Jadi akan memasuki masa-masa di mana meterai keempat ini akan dibuka, penyakit, virus, wabah atau apapun itu, bahkan ada yang dibilang wabah zombie, itu akan terjadi saudara. Ya, ketika penunggang kuda hijau pucat atau hijau kekuningan ini akan muncul ketika meterai keempat dibuka, maka dia akan muncul dan mungkin banyak sekali orang yang akan meninggal ya, mati oleh karena penyakit sampar juga. Kalau kemarin COVID, banyak juga yang meninggal tapi belum sampai mencapai 1/4 bumi, betul? Jumlahnya masih tergolong sangat kecil. Tapi ini saudara, ini nggak main-main. Ketika meterai keempat dibuka, 1/4 bumi habis. 2 miliaran orang saudara. Saudara bayangkan 2 miliar orang habis saudara. Itu 2 miliar bukan jumlah yang sedikit saudara ya, sangat banyak. Nah, binatang-binatang buas di sini saudara, itu bukan berbicara binatang buas pada umum yang saudara tahu, singa, serigala, harimau ataupun beruang dan lain sebagainya. Karena di dalam bahasa asli tidak ditulis wild animal, tapi lebih ke arah beast. Saudara bisa memahami artinya? Kalau dia pakai kata beast itu mengacu kepada si binatang itu, yaitu anti-hamasia. Berarti dalam pemikiran saya, apa yang Tuhan taruh di hati saya yaitu banyak orang juga akan mati saudara, bukan hanya pedang, bukan hanya kelaparan, bukan hanya penyakit sampar, tetapi juga akan mati saudara oleh karena pekerjaan daripada anti-hamasia. Nanti dia ada kaitannya dengan meterai kelima ketika dibuka. Jadi binatang buas di sini mengacu kepada anti-hamasia. Jadi saya punya pemikiran
kemungkinan di masa ini saudara, banyak orang akan disiksa juga, akan dianiaya oleh tentara-tentara daripada si the beast ini, anti Hamasia atau antikris yang mereka tahu. Jadi di masa ini saudara, Hades menyertai penunggang kuda hijau ini dan diberikan kuasa kepada dia, seperempat bumi habis. Saudara bayangkan, itu baru meterai saudara, nanti di sangkakala, di 7 cawan lebih dahsyat lagi. Nah, sedangkan di masa meterai ini, gereja atau mempelai itu masih ada saudara. Dan kita akan mengalami hal-hal ini, tetapi binatang-binatang buas di sini yang dimaksudkan juga dalam ayat ini, itu mengacu kepada beast, yaitu si anti Hamasia. Jadi saudara, banyak orang juga akan mati mungkin dianiaya atau karena tidak mau tunduk kepada sistem pemerintahan daripada anti Hamasia ini, maka akan mengalami kematian, dibunuh juga saudara. Ya, tidak cukup dengan pedang, tidak cukup dengan kelaparan, mereka akan mengatur semua sistem supply untuk pembagian makanan. Makanya itu ada yang mereka katakan smart city, di mana orang-orang akan dikontrol dalam satu kota, tidak bisa bercocok tanam, karena mereka punya agenda seperti itu. Lalu mereka akan lepaskan saudara penyakit sampar. Ini pekerjaan setan semua. Ini pekerjaan daripada anti Hamasia. Jadi lewat pedang dia akan lakukan peperangan saudara bagi orang yang tidak mau tunduk kepada sistemnya. Lalu dia akan kuasai suplai bahan makanan, orang akan kelaparan kalau tidak terima tanda itu. Lalu dia akan lepaskan penyakit saudara, dia akan lepaskan virus-virus yang baru. Sehingga kalau orang yang tidak terima saudara, tanda itu tidak akan dapat perawatan secara medis. Lalu tidak cukup sampai di situ, dia lepaskan juga tentara-tentaranya untuk menyiksa, itu lambang daripada binatang buas ya. Orang-orang yang tidak pakai tanda itu. Nah, jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang meterai keempat dibuka, maka seperempat dari bumi binasa. Ya, coba kita lihat Yeskiel 14 ayat 21 ini berkaitan dengan Wahyu 6 ini saudara ya, ayat 8. Pak Doni boleh tolong bacakan lagi Pak? Yeskiel 14 ayat 21. Yeskiel 14 ayat 21. Sebab beginilah Tuhan Yahweh berfirman, berapa banyak lagi ketika 4 hukumanku yang berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar, aku mendatangkannya ke Yerusalem untuk memusnahkan manusia dan binatang daripadanya. Nah, saudara lihat di situ 4 hukuman daripada Tuhan, yaitu apa? Pedang, kelaparan, penyakit sampar, dan binatang buas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi apa yang dinubuatkan oleh Yeskiel itu akan digenapi juga saudara. Makanya kalau di dalam kitab Wahyu saudara baca ada ya 4 malaikat yang ada di sungai Efrat ya, yang akan dilepas dalam jam, waktu, dan harinya yang sudah ditetapkan, dan mereka saudara akan mengadakan saudara pembinasaan. Dan ini 4 kuasa ini saudara, penghukuman Tuhan bagi bumi melalui pedang, kelaparan, penyakit sampar, dan binatang buas. Saudara tahu sebenarnya anti Hamasia ini Tuhan izinkan, memang saudara bukan hanya juga memurnikan gereja yang akan diangkat yaitu mempelai, tetapi juga bagi Israel. Karena melalui saudara anti Hamasia ini Israel mereka akan bertobat. Kalau tidak ada dia saudara, maka Israel tidak akan pernah berbalik dari kekerasan dan ketegaran tengkuknya dia.